Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim dan segenap sivitas akademika Universitas Baitur Rahmah dan pengurus Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah menyampaikan kepada kita semua selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kesempatan dan ketaatan untuk dapat menjalankan semua ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah selama bulan Ramadan. Sehingga setelah bulan Ramadan kita mendapat ketakwaan yang sudah dijanjikan oleh Allah SWT di dalam firman-Nya surah Al-Baqarah 183. Mari kita meriahkan bulan puasa ini, mari kita sambut bulan puasa ini. Mudah-mudahan kita lebih baik dari puasa-puasa yang sudah kita kerjakan beberapa waktu yang lalu. Selamat berpuasa, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lil musyrikina ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa finnarin khalidun. Wa qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim ghairihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salati wa ataz zakah walam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Tidak bisa orang musyrik meramaikan masjid karena diri mereka adalah kafir dan amal mereka habis karena kekafiran, mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 18 Allah berfirman lagi, yang bisa meramaikan, memakmurkan masjid ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir. Dan mereka mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Mereka itu adalah yang dapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Syukur alhamdulillah kita dapat dipanjangkan umur sampai Ramadan tahun ini. Sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, beri kami berkah di bulan Sya'ban dan panjangkan umur kami sampai Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai akhir Ramadan umur kita dipanjangkan. Faya ayyuhas shaimina was shaimat. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman bahwa Rasulullah menyampaikan khutbah di Jumat akhir bulan Sya'ban. Yaitu dengan keterangan beliau, akhir bulan Sya'ban akan datang nanti bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh keampunan, bulan yang pernah dilipat gandakan segala amal ibadah. Namun
Untuk itu kita perlu menjaga bahwa tidak semua amal yang bisa dilipat gandakan jika kita melalui larangan dari Allah. Faya ayyuhas shaimin was shaimat yang berbahagia. Untuk itu di dalam hadis kudusi ada larangan untuk ke masjid 5 golongan manusia. Karena kita harap bulan Ramadan itu pahala yang berlipat ganda, akhirnya kita ingin tarawih dan malamnya ingin mendengar tausiah. Subuhnya tausiah lagi. Dan akhirnya sampai Ramadan ada yang itu di masjid mendengarkan tausiah, ada yang sholat itu berjamaah, dan malah ada yang i'tikaf. Namun perlu kita ketahui sebelum Ramadan ini datang, maka ada 5 golong manusia yang tidak dibolehkan oleh Allah ke masjid. Kalau yang 2 tahun lewat, yang melarang kita ialah pemerintah karena adanya penyakit COVID. Tapi sekarang Allah yang melarangnya. Lalu apa solusinya? Sebagaimana dalam hadis kudusi Allah berfirman, "Auhallahu ilayya ya akhal mursalin." Bahwa Allah telah mewahyukan kepadaku, kata Rasulullah, wahai saudara mursalin, ya akhal munzirin, wahai saudara-saudara yang memberi peringatan, andir qaumaka, beri peringatlah umat engkau, yaitu alla yadkhulu baitam min buyuti, tidak boleh masuk ke rumahku, tidak boleh masuk ke masjidku, kecuali kata Allah illa biqulubin salim, kecuali hati yang bersih. Berarti kalau dari judul tausiah kita, apa solusinya jika Allah melarang kita ke masjid? Maka dalam hadis kudusi yang diwahyukan ke Rasulullah tadi ialah bahwa Allah melarang ke rumahnya, ke masjid, kecuali dengan hati yang bersih. Artinya apa? Sebelum puasa Ramadan, atau di awal Ramadan ini, mari kita bersihkan hati kita dari dengki, dari loba, dari hati yang keras, dari hati yang pembohong. Itu nilainya seluruh dalam sabda Rasulullah adalah hati. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam itu kitab Irsyadul Ibad, disabdakan oleh Rasulullah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum illa yanzuru ila qulubikum. Allah tidak akan memandang, tidak akan melihat tubuhmu, bentuk rupamu, kecuali Allah akan melihat hanya terhadap hatimu. Berarti kalau kita ke masjid, baik siang maupun malam, ingin untuk kita mendengarkan ceramah, atau kita ingin barangkali untuk i'tikaf di masjid, maka terlebih dahulu sebelum Allah melarang, bersihkanlah hati kita. Karena Allah melihat hati itu. Bukan sekedar itu, malah itu di dalam surat Asy-Syu'ara, bahwa nanti di akhirat pun yang datang kepada Allah bukanlah anak, bukanlah datang kepada itu Allah harta benda, yauma la yanfa'ul malu wala banun, tidak akan menghadap pada Allah harta dan anak-anak kita sendiri. Tapi apa yang menghadap pada Allah itu ialah kata Allah, yaitu illa man atallahu biqalbin salim, yang datang kepada Allah adalah hati yang sejahtera. Karena itu sebagai solusinya, jika pernah hati ini seperti hati orang kafir atau hati seperti orang munafik. Kalau orang kafir, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun lahum adzabun azim. Itu hati orang kafir ialah tertutup hanya akibat dosa-dosa mereka. Dan untuk itu termasuk hati orang kafir itu ialah seperti batu, keras, malah lebih keras daripada batu. Ini hati orang kafir. Jika ada selama ini hati kita keras,
tidak itu bisa taubat, tidak bisa menjalankan perintah walaupun setiap malam mendengarkan ceramah, setiap subuh mendengarkan tausiah, setiap hari, tapi hatinya itu tidak pernah itu gentar, tidak pernah itu mengikut perintah Allah, tidak pernah malah mengikuti para ulama. Saimin dan saimat yang berbahagia, mudah-mudahan dengan solusi yang ada ini, mari kita tinggalkan itu dari hati-hati orang munafik yang selalu itu berbohong. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah akan menambah penyakit mereka, yaitu mereka adalah pembohong. Karena itu jika selama ini pernah kita berbohong, maka mari kita taubat kepada Allah. Allah Maha Penerima taubat, lagi Maha Penyayang. Jika hati ini pernah dengki selama ini, mari kita habisi dengan saling untuk bermaafan, sehingga Allah tidak melarang kita untuk ke masjid. Ini satu solusi jika orang itu dilarang oleh Allah. Dan yang kedua, dilarang oleh Allah dalam firman-Nya, hadis kudusi, yaitu la yadkhulul buyuti, jangan masuk ke rumahku, kata Allah, ke masjidku, illa bisadiqin lisanun, kecuali dengan itu benar lidahnya. Dalam hadis yang kedua disebut adalah lisanun sadiqin, lidah yang jujur. Karena itu jika selama ini kita mempunyai lidah yang itu bohong, lidah yang pendusta, maka bulan puasa ini tidak dibenarkan untuk ke masjid. Walaupun kita berambisi untuk mendengar ceramah, untuk pergi mendengar tausiah, untuk pergi sholat berjamaah, malah untuk pergi mengantarkan perbukaan ke masjid. Ini dalam firman Allah, yaitu la tadkhulul buyuti, jangan kamu masuk ke masjidku, illa lisanun shadiqin, kecuali dengan lidah yang benar. Jika selama ini pernah kita tidak jujur, maka mari kita tobat kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha tawwabul ghafur. Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Pengampun. Sidang shaimin dan shaimat yang berbahagia. Karena itu nanti di bulan puasa bukan sekedar dilarang untuk ke masjid oleh Allah orang-orang yang pembohong, malah di dalam itu sabda Rasulullah, tafsir Al-Maraghi, tafsir Al-Jawahir, tafsir Ibnu Katsir, dan itu Irsyadun Ibad. Dalam diriwayatkan oleh Ad-Dailami, itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Sidang jamaah shaimin wa shaimat yang kami hormati, di antara ialah bahwa bohong itu, kata Rasulullah, menghabiskan pahala puasa, malah menghabiskan pahala wudu. Karena itu jika kita berbohong kepada keluarga bagaimana? Inilah kita cari solusinya dalam hadis ini, bahwa jangan kita sampai berbohong pada siapapun. Di dalam hadis Aisyah, menurut riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, ketika Rasulullah mengatakan al-khamsatu yuftirus shaima, ada 5 macam dosa menghapuskan pahala puasa, wa yuftirul wudu'a, juga menghapuskan pahala wudu. Salah satu disebut Rasulullah ialah diantaranya al-kadzbu, berbohong. Hadis ini ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, kaifa fi ra'yika law kadzabtu libnati, bagaimana pendapat engkau Rasulullah kalau saya hanya bohong kepada anak saya? Ya, inilah yang sering terjadi. Ya, kadang-kadang anak ikut menangis, kita pergi kenduri, kita pergi ke pasar, kadang-kadang mudah saja kita berbohong. Tidak boleh pergi, ada orang meninggal di sana. Yaitu kalau puasa sudah habis pahala puasanya. Jadi ini dilarang oleh Allah ke masjid.
jika pernah terjadi. Apa jawaban Rasulullah dengan pertanyaan Aisyah? Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah? Saya berbohong sama anak. Kata Rasulullah, walau bi an'am, sekalipun bohong kepada binatang ternak. Apa sebagai contoh? Jika seseorang ingin untuk memberi makan ayam karena ingin ditangkap, ingin dibantai, disembelih, maka dikasihnya itu beras. Tidak dapat dikasih nasi. Akhirnya diambil saja itu masalah kerekel. Kemudian diserkannya dengan kata-kata krun. Ayam itu datang. Berarti itu berbohong kepada binatang. Itu pun akan merusak pahala puasa dan pahala wudu. Karena itu dilarang oleh Allah bulan puasa ini jika lidah itu tidak jujur. Karena itu kadangkala kita lupa bahwa ada HP yang melarang kita ada lupa kadangkala. Kadang suami menelepon istri, kadang anak menelepon istri, kadang istri menelepon anak. Pak, sudah di mana Pak? Di mana dak? Oh, inilah di jalan. Hanya mau tahu baru disampaikan. Itu namanya berbohong melalui HP. Ini pun untuk masa yang akan datang perlu masuknya Ramadan, bersihkanlah lidah dengan segala kedustaan kita. Karena itu adalah ciri-ciri dari orang munafik. Karena itu kami mengajak bulan puasa ini supaya jangan dilarang Allah. Mari kita lalui hidup kehidupan ini dengan segala kejujuran. Kalau kemarin ada Pilpres, ada yang tidak jujur, maka berarti dilaranglah orang yang tidak jujur itu ke masjid. Kemudian yang ketiga, yang dilarang oleh Allah, la tadkhulul buyuti illa aidin naqiyah. Jangan datang ke rumahku, ke masjidku, kata Allah, kecuali jika itu tangannya suci dan bersih. Ini dari hadis lain diterangkan, pertama, suci dari mengambil harta orang dengan merampas, dengan mencuri, dengan merampok, dengan membegal. Itu suci tangan dari perbuatan yang tercela itu. Atau suci diri daripada tangan itu memegang orang lain yang tidak muhrim. Ini sebagai contoh diberikan oleh Rasulullah. Bahwa Rasulullah hanya pernah memegang di hadapan itu orang ramai di masjid di waktu bulan puasa, memegang selendang Rasulullah. Dilapor oleh Aisyah kepada ayahnya, besok tidak mengantarkan pembukaan lagi, wahai ayah. Kenapa nak? Karena saya dipegang oleh Rasulullah selendang orang ramai. Saya malu ayah, al-haya minal iman. Karena itu jadi kesimpulan, Rasulullah hanya di hadapan orang ramai hanya memegang selendang istrinya. Dan bagi kita kadangkala hanya selendang orang yang kita pegang. Dan kadang-kadang yang dipegang adalah tubuhnya, yang dicubit adalah pinggangnya. Maka inilah yang dilarang. Termasuk di dalam itu pencurian. Berarti dalam agama Islam dilarang mencuri, dilarang membegal, dilarang merampok, dilarang untuk korupsi. Karena orang ini tidak dibolehkan ke masjid oleh Allah. Para shaimin dan shaimat yang berbahagia. Karena itu yang keempat yang dilarang oleh Allah ialah orang-orang yang tidak memelihara kehormatan diri. Dan yang kelima itu dilarang oleh Allah orang yang mengambil hak orang lain tidak dikembalikan. Artinya meniaya orang lain. Dengan tidak dikembalikannya, maka Allah berfirman kepada orang itu, jika kamu wahai hambaku tidak itu mengembalikan harta yang kamu ambil kepada saudaramu, maka berarti aku tidak akan mendengar apa yang itu kamu bicarakan. Tapi sebaliknya, jika kamu menganiaya dengan mengambil hak orang lain dan kamu kembalikan hak orang lain itu, maka Allah mengatakan, aku akan
mendengar apa yang kamu dengar. Kamu mendengar dengan pendengaran aku. Aku akan melihat dengan penglihatan itu aku. Maka karena itu, siapa di antara orang yang mengembalikan hak orang lain dari tangan yang itu salah mengambil dengan mencuri, merampok, membegal, dan itu korupsi, maka Allah katakan wa yakunu auliyai, orang yang mengembalikan hak orang itu adalah dari wali-waliku nanti. Dan karena itu mereka akan bersama-sama di dalam surga dengan para nabi, dengan para siddiqin, dengan para syuhada. Itu dalam riwayat Abu Naim Al-Hakim Ad-Dailami dari Ibnu Abbas. Berarti 3 riwayat hadis adalah sama. Sekali lagi kami mengajak, jika pernah kita itu tangan ini salah memegang pada yang haram, memegang pada mencuri, atau tangan ini pernah itu merampok, membegal, dan itu korupsi, kesempatan bagi kita bulan puasa sebagai bulan maghfirah, mari kita cari maghfirah Allah, sehingga Allah tidak akan melarang kita. Mudah-mudahan puasa Ramadan ini, puasa kita akan diterima Allah, tidak dilarang kita ke masjid oleh Allah. Akhirnya perbanyak maaf salah kurang dari keterangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Baitur Rahmah. Di sini kami tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional. Dengan fakultas yang berpengalaman dan berkomitmen, kami menyediakan pendekatan pembelajaran inovatif yang mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan global. Bergabunglah bersama kami di Universitas Baitur Rahmah dan bersama kita membentuk masa depan yang lebih baik. Ramadan telah tiba. Semoga membawa berkah bagi kita bersama. Kami, keluarga besar Yayasan dan Universitas Baitur Rahmah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya